Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada hari ini saya Vistania Adipti Marani, kelas 4 TEA, akan mendemokan pada program Niquis dan proses aliasing. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa itu yang disebut dengan Niquis dan aliasing dan apa hubungan dari keduanya. Jadi begini teman-teman, Niquis itu dalam dunia pemrosesan sinyal digital adalah suatu proses yang mendapatkan data digital melalui proses pencuplikan. Artinya sinyal analog dicuplik atau diambil secara diskrit dengan periode TS atau frekuensi cuplik Fs agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang disebut dengan efek aliasing. Nah, artinya teman-teman, pada program ini saling berhubungan, yang mana Niquis adalah program yang untuk membantu kita supaya proses pencuplikan itu berhasil. Namun ketika Niquis gagal, itu yang disebut dengan efek aliasing. Mr. Niquis memberikan aturan bahwa frekuensi cuplik minimal harus 2 kali lipat dari frekuensi maksimum yang dikandung sinyal yang bersangkutan. Untuk memahami hal tersebut, mari kita langsung persiapkan dulu sinyal sinusoida. Pada percobaan ini saya akan menggunakan MATLAB sebagai software untuk melihat program Niquis maupun efek aliasing. Baiklah teman-teman, kita mulai. Untuk membuat sinyal sinusoida, terlebih dahulu kita ketikkan di sini dengan waktu frekuensi yaitu 1 second ya. Dan di sini kita menggunakan frekuensi yaitu 2. Lalu di sini kita membuat sinyal sinusoidanya dengan rumus 2 kali P kali F dan kali T. Lalu di sini setelahnya kita memberikan waktu dulu, waktu yaitu sama seperti tadi dalam 1 second per frekuensi. Lalu kita ketikkan di sini Y1 sebagai sinusoida satunya ya. Lalu di sini kita plot supaya memberikan hasil atau output pada figurnya dari T maupun Y dan T1 dan Y1. Lalu jangan lupa untuk memberikan judul di sini dengan menggunakan fungsi title ya. Di sini kita beri judul frekuensi sampling sama dengan frekuensi sinyal. Artinya di sini sama ya, dengan jumlah data yaitu seperti berikut. Sehingga kita langsung dapat menghasilkan sinyalnya seperti gambar ini. Nah, ini merupakan gambar sinyal frekuensi yaitu 2 kali frekuensi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, jika kita membuat frekuensinya yang kecil-kecil, dia akan membuat sinyal sinusoida hampir mendekati ya. Seperti ini. Lalu kita akan uji coba lagi dengan angka yang lain. Di sini saya akan mencoba memberi angka yaitu 2 kali 5 kali dalam jumlah data 6 ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasil ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di atas tadi. Ya, ini dihasilkan dari frekuensi sampling dan frekuensi sinyal. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah melihat proses Niquis ya, yang sudah berjalan dengan baik. Lalu kita lihat bagaimana jika proses Niquis gagal, yang disebut dengan efek aliasing. Nah, efek aliasing ini yang nantinya akan lihat bahwa frekuensi alias atau sama dengan pencuplikan frekuensi sinyal, yaitu suatu efek yang akan terjadi jika kita melakukan pencuplikan frekuensi pencuplikan di bawah dari ketentuan Niquis. Pertama, kita akan gunakan frekuensi pencuplikan sebesar 20 Hz dan rentang waktu selama 1 detik. Kita akan coba pada percobaan ini di MATLAB. Baiklah, sekarang kita coba ya.
Di sini kita mulai dari frekuensi 20 dan lalu kita kasih dalam rentang waktu 1 detik ya. Frekuensi pertama kita kasih 1 dulu, lalu kita buat sinyal sinusoida rumusnya 2 kali P kali F kali T. Lalu selanjutnya kita buat F2 nya yaitu bernilai 2. Selanjutnya juga kita buat F3 nya. F3 kita berikan nilai dengan nilai 5, lalu kita kembali mengisi rumusnya. Lalu di sini kita kasih F4. F4 nya dengan nilai 10 dengan rumus yang sama seperti tadi. Dan selanjutnya kita beri F5 nya dan bernilai 15. Dan selanjutnya kita beri lagi frekuensinya bernilai dengan 18. Semakin kecil maka semakin mendekati sinyal frekuensinya. Lalu di sini kita beri F7 nya dikasih nilai 19. Dan selanjutnya kita plot ya. Setelah semuanya selesai, berarti di sini ada 7 frekuensi yang kita isi, sehingga akan menghasilkan sebuah sinyal yang menarik yang nantinya akan terlihat ya. Sehingga ketika kita mendapatkan nilainya, kita kasih judul terlebih dahulu. Dan ketika di enter, maka akan menghasilkan bentuk sinyal yang seperti ini ya. Nah, menarik sekali kan hasilnya. Jika kita perhatikan bahwa untuk frekuensi 10 Hz berupa garis lurus. Nah, jadi seperti inilah gambarnya ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa garis biru adalah 1 Hz, bahwa garis oranye disebut di sini adalah garis 2 Hz, dan garis kuning adalah 5 Hz, garis ungu adalah 10 Hz, garis hijau adalah 15 Hz, garis biru muda ya, ini 18 Hz, dan garis merah adalah 19 Hz. Baiklah teman-teman, itulah dari disebut dengan efek aliasing, kegagalan dalam pencuplikan sinyal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.